Halo Gemini, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Gemini, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga 7 bulan Februari 2025. Seperti biasa ya, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Gemini saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini energinya kamu dengan dia. Oke, di sana berikut ada di situ, kemudian ada di situ energinya, kemudian ada di situ, dan berikutnya ada di situ ya. Oke, baik, kemudian ada di situ. Gemini, ini model Gemini yang Mari lihat datang dan pergi sesuka hati ya. Datang dan pergi sesuka hati. Ya, mungkin kamu memang belum ngerasa wajib banget ya untuk stay menetap dalam relationship kalian gitu ya. Atau ya kamu sebenarnya sudah punya konsep tersendiri seperti apa sih hubungan ini ya kamu inginkan dengan si seseorang ini gitu lah ya. Jadi ya kayaknya mungkin kamu hanya udah dah dianya teman tapi mesra aja gitu ya. Atau hubungannya ya udah sengaja aja kamu kayak mau merasakan sensasi hubungan rumit-rumit gak jelas gimana gitu ya. Atau kamu mungkin yang kayak biar aja lah dengan dia statusnya tetap suami istri misalnya gitu ya. Tetapi tentu saja tanggung jawab yang atau effort yang kamu berikan dalam relationship sebagai suami istri ini tuh hanya effort yang remeh-temeh lah menurutmu gitu ya. Mungkin kamu hanya mengejar status saja dari seseorang ini gitu ya. Selebihnya ya kamu masih ingin dengan kebebasan dirimu, ya kamu masih ingin ngejalani model hidupnya kamu sebelum kamu bersuamikan dia atau beristrikan dia. Nah, bisa juga seperti itu ya. Jadi kalau Mari lihat ini tuh di energi kamunya seperti orang yang suka-suka kamu aja gitu loh. Ya, suka-suka kamu aja. Dan konsep relationship ini, ya konsepnya itu tuh bebas lepas. Tapi sesuai dengan maumu, bukan bebas lepas sesuai maunya dia ya. Sesuai dengan maumu tentu aja. Mari lihat memang kamu mendominasi hubungan kalian berdua ini. Dan dia sepertinya nggak punya power gitu loh. Dia nggak punya power mencegah kamu datang ataupun mencegah kamu pergi. Dia nggak punya power di situ, gitu ya, nggak punya power. Jadi ya dia ini tuh ya udahlah dibola-bolain aja lah sama kamu gitu. Kalau Mari lihat ya, dan kamu seneng gitu loh. Kamu seneng melihat dia seperti ini, tidak berdaya ke kamu, ya kamu seneng di sana ya. Ada tingkat keseriusan tersendiri yang Mari lihat ya ada di kamunya perihal tentang relationship kalian. Tapi ya itu tuh keseriusan ya itu tadi ya, bukan keseriusan kayak hubungan konservatifnya kita di Indonesia gitu loh. Kalau kita tuh kan ya kalau udah ini pacarnya ya udah di sini aja, nggak bisa lagi nggak bisa lagi kayak sesuka hati ketika masih single, masih lajang gitu, nggak bisa gitu kan. Nah tapi kamu nggak cocok gitu loh. Menurutmu saat sekarang menjalani relationship yang seperti itu, waduh nggak bener banget gitu ya. Beberapa mungkin kalian memang nggak sepakat gitu ya, menolak sesungguhnya budaya kita yang konservatif tadi. Ya udah biar aja statusnya suami istri, tapi aku tidak kehilangan siapa aku gitu loh. Ya egonya aku ya tetap boleh gitu ya. Egonya aku masih harus aku pegang misalnya gitu. Ya aku nggak mau pulang ya boleh.
Aku mau datang ya boleh, aku mau gini jangan dilarang, aku mau gitu jangan dicegah gitu ya, maunya kamu gitu kok Maria. Dan ya kamu ini yang gayanya itu tuh kayak mondar mandir gitu ya di hubungan kalian berdua ini. Dan ya mungkin kamu kayak ngerasa salahnya aku di mana sih gitu loh. Karena memang kalau Maria lihat bersama dengan dia, kamu tidak merasa bahwa sikapnya kamu seperti ini tuh memberikan kerugian untuk dia gitu ya. Bisa jadi memang ada pikirannya kamu, aku kan ada sebenarnya untuk nambah-nambahin happy-nya dia. Tapi ya nambah-nambahin happy-nya dia ya sesuai mood-nya aku gitu loh. Yang jelasnya aku nggak bikin rugi kok. Aku nggak nipu dia, aku nggak mengambil keuntungan dari dia. Nah, kamu bisa gitu, mari lihat ya. Jadi kayak dapet aja pembenarannya kamu tentang sikapnya dirimu yang seperti ini ke pasanganmu gitu ya di sana. Nah, di sana. Jadi ya kalau mari lihat seseorang ini tuh ya mau nggak mau ya modelnya dia ya hanya menerima aja lah. Kamunya akan kayak gimana gitu ya. Dan saya lihat ini memang orangnya nggak banyak-banyak komplain lagi ya. Mungkin kemarin-kemarin sempet nih kalian mau agak-agak ribut gitu ya, argumen gitu. Dia ngekritik kamu, dia ngasih saran sama kamu, dia ngasih arahan sama kamu, dia mungkin aja numpahin unek-uneknya dia sama kamu gitu kan. Dan kamu bisa meresponnya dengan panas gitu, atau kamu tidak merespon dia dengan sesuai dengan harapannya dia. Jadi ada bisa ini situasi membara gitu ya, sempet mari nampak situasi membara itu kayak situasi bermusuhan kah, situasi ya tengkar lah gitu ya, mari lihat. Nah tetapi untuk saat ini nampaknya si pasangan kamu udah berjanji nih dia kepada dirinya sendiri, udah dah habis ini tuh aku nggak mau lagi lah ngajak game ini tuh ribut gitu ya. Aku udahlah, aku nggak usah ngomong-ngomong banyak lah gitu ya. Sebab diomongin pun banyak, itu makin bikin suasana itu tuh nggak enak gitu loh ya. Sementara dianya itu tuh nggak ada opsi lain untuk di saat ini perihal tentang asmara gitu loh. Jadi kayak seolah-olah di saat ini tuh yang dia lihat orang yang ideal untuk dia hanya kamu gitu ya. Oke, sikapnya kamu untuk beberapa hal bikin dia kesel, tapi ada lagi sikap-sikapnya kamu itu tuh yang justru bikin dia sekaligus bahagia gitu ya. Dan dia nggak lihat ada orang lain yang bisa hadir lebih banyak ngasih bahagianya daripada yang tidaknya gitu ya. Udah bisa dia lihat, ya udah akhirnya dia tuh terima aja, aku jalani aja lah hubungan dengan game ini walaupun kayak gini nih keadaannya, walaupun ini tuh bukan hubungan yang memuaskan aku nih gitu dia ya. Paling dia bilang udah deh aku coba-cobalah buka-buka diri dulu gitu ya, lihat-lihat dulu, jangan-jangan ada orang yang lebih oke. Nah, tetapi tentu kalau mari lihat-lihat, walaupun dia mulai meneropong ini ya, mulai dia memantau gitu ya, kira-kira siapa lain yang bisa gantiin game ini. Hanya saja kok kayaknya dia nggak bisa cepet-cepet gitu ya, nggak bisa dia cepet-cepet lompat-lompat aja nih ke relationship baru atau membangun hidupnya dia yang baru, yang sama sekali di sana itu tuh tidak dihadirin oleh kamu, tidak dicekcokin oleh kamu. Kayaknya belum banyak energinya dia untuk ngelakuin itu. Bukannya dia nggak bisa, cuman rasa-rasanya mari dia belum mau aja gitu loh. Sebab masih ada harapan-harapannya dia ke kamu gitu ya. Maunya dia itu tuh ya jujur-jujurannya ini ya game ini. Ya kalaupun dia punya pasangan, ya itu kamu. Tapi bukan dengan versinya kamu yang ini, versi yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi dia bukan ngeliat kamu jelek melulu ya,
katakanlah ya, poin kamu untuk saat ini tuh ada di poin 6 dari 10 gitu. Dan dia masih punya ekspektasi, ingin melihat kamu all in betul. Minimal lah ada di poin 9 dari 10. Syukur-syukur kalau bisa 10 dari 10 gitu, ya kan? Nah, di sana ada ini beberapa yang dia bilang bahwa tentang dirinya itu tuh ada beberapa hal yang cuman bisa dipahami oleh kamu. Ada kebutuhannya dia yang dia rasakan. Itu tuh hanya bisa dipenuhi oleh dirimu gitu loh. Ya, orang lain itu tuh nggak bisa gitu. Udah kayak lagi ngefikskan dia. Nah, di sana ya. Lagi ngefikskan. Setidaknya bisa aja seseorang ini tuh kayak nyari validasi dari kamu. Sebab gini, kamu ini tuh kok kayak menganggap dia buruk. Dan dia mau ngelihat suatu saat kamu akan menyesali penilaian buruknya kamu itu tuh tentang dia. Bahwa dia itu tuh tidak seburuk yang kamu sangkakan. Gitu loh. Menunggu itu pun bisa ini seseorang ini. Gitu ya. Nggak terima dia soalnya. Kayak ya dia lihat ya caranya kamu perlakukan dia, atau dia denger gitu loh cara bicaranya kamu, menilai dirinya, wah ini nggak bener ini. Udah dia tunggu-tunggu itu, dia tunggu-tunggu momen kapan kamu akhirnya, ternyata kamu nggak gitu ya, ternyata kamu jauh lebih baik ya dari yang aku pikirkan ya. Di sana ya. Dan kalau mari lihat kamu ya nampaknya pun kamu kayak tidak mau serius ya dengan si seseorang ini. Kalau mari tangkap ya, kamu belum mau serius. Maksudnya serius membangun hubungan yang stabil, membangun hubungan yang sehat, berkelanjutan panjang gitu ya. Kamu belum mau. Tapi kalau terkoneksi dengan dia, iya betul gitu ya. Betul, ya memang itu yang kamu mau bikin gitu. Memang begitu jenis hubungan yang mau kamu jalani. Gitu ya. Tapi kalau mengangkat relationship ini lebih tinggi, katakanlah gini, hubungan ini dari pacaran mau diangkat gitu kan ke pernikahan, mari rasa kamu nggak usah dulu dah gitu ya, nggak usah dulu di sana. Sebab kamu ya ada pertimbangan lainnya kamu gitu ya, entah ternyata hubungan kalian LDRan, atau ya ternyata sebenarnya kamu sudah punya pasangan lain gitu ya. Atau mungkin ya kamu belum mau aja gitu loh, terikat gitu ya, hanya pada satu orang gitu. Masih ingin kamu sebuah kebebasan ya. Misalnya ya mungkin aja kamu kayak nganggap hubungan yang serius itu tuh sama dengan penjara. Dan kamu nggak mau dong terpenjara. Nah, di sana ya. Dan ya kamu mungkin juga bisa yang kayak gini kan udah memuaskan, terus ngapain repot-repot gitu loh ya. Apalagi memang ternyata kalau kamu punya kontribusi dalam hidupnya dia, kalau kamu punya kontribusi dalam hidupnya dia, ya kamu bisa aja kayak ngerasa bahwa datang dan perginya kamu ini tuh yang nggak bisa dikomplain gitu loh, soalnya kamu udah kasih kompensasi gitu ya. Setiap dia membuka diri ke kamu, dia akan dapat kompensasi yang kamu anggap, yang bisa aja kamu anggap, oh ini tuh udah kompensasi lebih dari cukup, atau ya minimal ya kompensasinya udah pantas banget gitu loh. Nah, ini contoh-contoh gampang aja ya. Maksudnya gini, setiap kamu nggak ketemu sama dia, kamu yang traktir, kamu beliin ini beliin itu misalnya, gitu ya. Jadi ya kamu anggap ya kalau kami ketemu perutnya kenyang, dia bisa nikmati jalan-jalan, dia bisa apa gitu ya. Adalah keuntungan bagi dia gitu loh. Ya, atau misalnya kamu nge-backup dia soal finansial gitu ya. Ya walaupun kamu nggak intens dengan dia, tapi ada nih bantuan-bantuan dari kamu. Ya bantuan kecil-kecil sedikit-sedikit misalnya gitu ya. Tapi yang jelasnya ada gitu ya di sana. Itu. Jadi kalau mari lihat-lihat memang relationship kalian berdua ini tuh cukup meresahkan ya si pasangannya kamu. Cukup meresahkan si pasanganmu gitu ya.
sebenarnya ya dia ingin sungguh-sungguh dengan kamu, tapi dia tidak melihat ada kesungguhan itu dari kamu gitu ya. Sehingga ya itu tadi, dia pun mau kontribusi jor-joran, habis-habisan sama kamu, kok kayaknya dia anggap tentu itu tuh satu hal yang konyol, satu hal yang nggak boleh terjadi itu ya. Tapi sudah terlanjur ini, ada ekspektasi, ada harapan, ada hasrat gitu loh, ada hasrat dengan kamu gitu ya. Sudah kayak ngerasa cocok untuk beberapa hal dengan dirimu. Nah gitu ya, jadi ya dilema-dilema nggak jelas kayak gitulah itu ya kalau mari tangkap. Ya tapi memang relationship ini tuh mungkin kalau untuk sakit banget gitu ya yang dirasakan pasanganmu, jangan-jangan ya enggak lah, belum sampai level kayak gitu. Ya mari nggak bilang ya dia happy terus sama kamu, tapi kalau dihitung-hitung ya dari angka 1 hingga 10, ada ini sakitnya dia gara-gara kamu itu tuh minimal ya di angka 4 gitu loh, di angka 3 gitu ya. Nah di sana kamu yang menyakitkan dia, tapi sekaligus dia bisa menganggap kalau kamu itu tuh obat dari rasa sakit itu ya. Kalau kamu tutup koneksinya kamu, atau kamu ndak berusaha untuk interaksi sama dia, oh sakit dia gitu ya, nyariin kamu dia. Nah gitu. Tapi ketika kamu menghubungi dia, bisa lupa dia pada rasa sakitnya itu gitu. Nah nanti kamu dingin lagi sama dia, oh sakit lagi gitu-gitu. Jadi kayak situasi mental dan emosionalnya si pasangan kamu ini seperti kayak model yoyo gitu loh. Untuk saat ini gitu ya, untuk saat ini. Jadi kayak untuk cerita pisah-pisah, saat sekarang nggak ada ini ceritanya pisah-pisahan gitu ya. Wacana, rencana, ya ada gitu. Tapi tindakan konkret belum ada ke situ itu ya. Jadi ini tuh kayak yang sebentar chaos, sebentar anteng tenang, nanti chaos lagi gitu ya. Kayak mungkin air keruh, sebentar dia terendap keruhnya, sebentar dia terobok-obok, sebentar terendap lagi gitu-gitu nih. Mari lihat, tapi tentu masih dalam tahap-tahap yang kalaupun ada sana rasa sakit ya, tapi rasa sakitnya itu tuh masih tahap yang mampu banget untuk dihandle, mampu banget untuk ditangani. Nah, kayak gitu ya. Makanya ini tuh bisa panjang. Mana nampak panjangnya nih relationship kalian. Setidaknya kalaupun dia berakhir ya hubungan ini, nggak mungkin dalam tahun ini berakhirnya gitu loh. Nggak tahu, mungkin aja 2-3 tahun lagi bisa gitu. Tapi setidaknya tidak tahun ini gitu ya. Karena ya ngilu-ngilu nyaman gitu loh ya. Enak-enak, nikmat-nikmat, sakit nggak gitu, gimana itu ya. Itu yang mari lihat ya. Dan ya kamu juga kan mainnya sama dia nggak kejam-kejam ya, mari nampak. Misalnya yang kayak kejam-kejam gimana gitu ya, kadang-kadang ya kamu mau sih agak-agak kasar gitu ya, agak-agak egois gitu loh. Kasar dalam artian yang egois tadi. Tapi ya lagi-lagi ada kompensasi dari kamunya ke si seseorang ini gitu ya. Dan ini rentang 1 hingga 7, kayak kamu itu tuh bisa itu ya, seperti memang lagi mau dateng gitu loh ke si seseorang ini. Ada beberapa ya mungkin memang sepanjang tanggal 1 hingga tanggal 7 ya, kamu agak-agak rutin ini jumpa, komunikasi, teleponan, memang agak-agak rutin kamunya. Mari lihat ya. Sampai nanti kamu tiba-tiba gak mood lagi nih sama si dia. Kamu masih manis-manis itu ya. Misalnya kalau kalian ini rumah tangga, ya kamu agak-agak mesra-mesra gimana gitu lah sama si seseorang ini. Mari nampak ya. Dan ya tentu ngelihat kamu yang seperti itu, wah seneng banget dianya. Itu loh ya. Nanti dia jadi akan kepikiran gitu. Iya sih, aku sebenarnya nggak salah pilih sih dengan Gemini ini gitu ya. Kamu lagi baik, wah kamu lagi manis, wah kamu lagi selalu ada, wah kamu lagi membahagiakan dan seterusnya itu ya. Jadi kayak ada nih nambah nih ya
setidaknya nambah satu kadar lah gitu ya poinnya, bahwa ya jalanin aja lah dulu dengan Gemininya gitu ya, energi si pasangannya kamu. Dan ya kamu juga kayak kalau untuk frontalan gitu ya, untuk yang kayak punya hasrat selalu dan selalu dan selalu mau ini ya, mau ugal-ugalan dalam relationship kalian, ya mungkin kamu juga enggak ya. Masih ada itu datang-datang ide-idenya kamu. Ah, aku beliin dia ini biar dia happy, biar dia cantik, biar dia merasa senang. Ah, aku lakuin ini biar dia merasa nyaman dan seterusnya. Gitu ya. Masih ada ini datang-datang ide-idenya kamu, gimana lah bikin seseorang ini tuh merasa bahagia dengan kamu. Gitu ya. Oke, baik. Dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo di situ, masuk energi dari Aquarius, ada energi Gemini, berikut ada energi dari Pisces di sana, hadir energi dari Aries, Taurus, Virgo, Capricorn di situ, energi Aries, energi dari Libra, menutup bacaan kita kali ini. Oke lah, baik, itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.